Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di pelajaran geografi dengan materi pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan, serta AMDAL. Mari kita lanjut ke materinya. Jadi judulnya adalah pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kita lanjutkan ya. Jadi kita bahas dulu definisi dari pembangunan berkelanjutan dengan bahasa yang mudah. Jadi pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Artinya terpenuhi kebutuhan sekarang, tapi juga anak cucu kita nanti itu masih bisa menikmati daripada sumber daya yang ada itu. Sehingga ada sebuah ungkapan bahwa sebetulnya sumber daya alam itu adalah titipan dari anak cucu kita. Jadi tidak boleh kita habiskan untuk waktu yang cepat. Kemudian ciri-ciri pembangunan berkelanjutan adalah satu, kalau pembangunan berkelanjutan itu berjalan dengan baik, maka satu, menjamin pemerataan dan keadilan, jadi merata dan adil. Kemudian yang kedua, menghargai keanekaragaman hayati. Seluruh potensi hayati itu ada manfaatnya bagi alam itu sendiri, bagi jaring-jaring kehidupan atau bagi penghidupan selanjutnya, karena dari setiap sumber daya hayati itu nanti ada yang membutuhkan. Kalau kelompok tertentu tidak membutuhkan, nanti kelompok yang lain bisa membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pendekatan integratif. Jadi integratif, bersama, tidak sendiri-sendiri. Jadi mungkin pembangunan di beberapa daerah yang kita lihat sekarang ini kan belum integratif. Jadi masih sepotong-sepotong. Jadi misalnya kita lihat di jalan gitu ya, jalan itu selalu dibongkar-bongkar karena mungkin kurang integratif. Antara pembangunan jalan itu sendiri, pembangunan gorong-gorong, kemudian PDAM, kemudian instalasi telepon, internet dan lain sebagainya, itu kadang-kadang sendiri-sendiri, sehingga pembangunannya ya seperti itu. Jadi itu namanya belum berkelanjutan. Kemudian yang keempat adalah menggunakan wawasan dan pandangan yang ke depan. Jadi yang dipikir itu bukan sekarang, tapi bagaimana ke depannya bisa masih dikembangkan. Kemudian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah setiap rencana pembangunan selalu dikaitkan dengan masalah lingkungan hidup. Jadi ini, setiap rencana pembangunan apapun itu jangan sampai meninggalkan masalah lingkungan hidup. Jadi tidak mengganggu kebutuhan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang kedua adalah pengawasan lingkungan hidup. Setiap lingkungan, kota, desa, persawahan, hutan, dan pemukiman penduduk yang sedang dikembangkan maupun yang telah ada mendapat pengawasan dari pemerintah. Jadi teorinya seperti ini. Semuanya harus dikendalikan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang ke depan. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan usaha pembangunan lingkungan, pengembangan lingkungan yang dirintis oleh pemerintah yang dilakukan bersama rakyat. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup. Ya, kemudian bentuk pelaksanaannya, ini contoh-contoh mudahnya saja ya. Bentuk pelaksanaannya adalah ini normatif ya, terasering, reboisasi, tebang pilih, pengolahan limbah. Kemudian nanti pembangunan berkelanjutan banyak sekali. Menggunakan sumber daya alternatif, kemudian meningkatkan penggunaan artinya begini, misalnya, jadi kalau dulu misalnya minyak tanah atau bensin itu untuk mobil motor yang dulu itu 1 liter hanya untuk 30 kilo misalnya. Bagaimana kita kembangkan pemanfaatannya lebih besar. Jadi bagaimana dengan teknologi seperti sekarang ini, teknologi injeksi misalnya 1 liter bisa 60, 50 gitu. Di mobil juga mencapai angka lebih tinggi. Itu namanya yang saya maksud dengan pemanfaatan lebih baik. Jadi bentuk pelaksanaannya sebetulnya adalah banyak sekali, tidak hanya yang ada di sini. Kemudian menurut Emil Salim, ini
pakar lingkungan hidup. Penerapan tata ruang perencanaan yang tepat yaitu pengembangan sumber daya alam untuk memperhitungkan daya dukungnya. Jadi merencanakan pembangunan sebetulnya adalah menghitung dulu daya dukung dari sebuah sumber daya sehingga nanti tidak kehabisan gitu ya. Tidak kehabisan atau justru merusak alamnya. Penempatan berbagai macam aktivitas mendayagunakan sumber daya alam harus memperhatikan kapasitasnya dalam mengabsorpsi perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut. Jadi ini nanti kita masuk kemudian teori ini nanti yang akan menerapkan masuk ke dalam konsep AMDAL-nya. Sumber daya alam di suatu wilayah atau region hendaknya dialokasikan ke dalam beberapa zona, di antaranya hutan lindung, wilayah industri, daerah aliran sungai dan sebagainya. Maksudnya ini adalah sumber daya alam itu tidak hanya digunakan untuk manusia saja, tapi juga sumber daya alam itu digunakan untuk kelangsungan dari pembangunan berkelanjutan. Kemudian penerapan AMDAL, analisis dampak lingkungan, kemudian rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah pembangunan berkelanjutan itu harus menghormati dan memelihara komunitas kehidupan. Jadi menghormati dan memelihara komunitas kehidupan. Prinsip ini mencerminkan kewajiban untuk peduli ke dalam bentuk kehidupan apapun. Jadi jangan sampai karena pada saat itu mungkin kelompok kehidupan tertentu, kelompok hal tertentu tidak bagus kemudian dimusnahkan. Padahal kalau dimusnahkan tadi terjadi nanti ketidakseimbangan alam, ada jaring-jaring kehidupan yang terputus sehingga kemudian menjadi masalah di kelak kemudian hari gitu ya. Jadi contoh yang mudah misalnya di sawah petani itu kemudian tidak suka dengan ular gitu ya, karena ular dianggap mengganggu, kemudian ular dimusnahkan. Nah, satu saat nanti akan terjadi hama tikus yang sangat luar biasa dan alam tidak bisa mengendalikannya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah prinsipnya adalah memperbaiki kualitas lingkungan hidup manusia. Jadi jangan sampai pembangunan berkelanjutan itu justru merusak kualitas lingkungan, tapi harus dengan membangun itu harusnya lingkungannya lebih baik, kemudian manusianya lebih baik, sosial kehidupannya juga harus lebih baik. Kemudian melestarikan daya hidup dan keragaman bumi. Ini sudah jelas saya kira. Melestarikan, jangan sampai ada yang musnah. Menghindari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Jadi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui tadi dikembangkan daya dukungnya, potensinya dengan teknologi. Jangan sampai dalam satu waktu itu habisnya banyak sekali untuk menghemat, karena ini tidak bisa diperbarui. Jadi seperti minyak, jangan sampai misalnya dalam 1 tahun negara itu sekian juta ton gitu ya, bagaimana kalau itu dikurangi, karena nanti kalau terus begitu akan menjadi masalah. Kemudian berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi. Jadi jangan sampai melampaui. Kalau melampaui kan tadi jadi habis, jadi masalah. Gitu ya. Kemudian mengubah sikap dan gaya hidup perorangan. Gaya hidupnya jangan sampai kemudian mengganggu lingkungan dan manusia lain. Mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri, menyediakan kerangka nasional untuk memadukan upaya pembangunan berkelanjutan dan menciptakan kerjasama yang global. Kerjasama global ini perlu dibangun, karena kalau satu negara sendiri saja membangun negara sendirinya, membangun kualitas lingkungan negaranya sendiri aja sulit, maka perlu bantuan. Karena contohnya yang mudah ya, seperti Indonesia, kita punya hutan yang banyak, tapi untuk mengendalikan kebakaran hutan jadi sangat sulit. Negara-negara yang lain itu jadi terdampak. Nah, maka kan kita harus kerjasama dengan negara yang lain secara global, tidak bisa sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerusakan dari sebuah peristiwa alam. Baik, sekarang ada prinsip ekoefisiensi. Jadi ada prinsip ekoefisiensi, ekonomis yang efisien. Itu berarti ekologi maksudnya, ekologi yang efisien. Jadi untuk meningkatkan
proses pembangunan berkelanjutan tadi. Satu adalah efisiensi itu adalah meminimalisasi penggunaan bahan baku. Kemudian juga sama, yang kedua meminimalisasi pembuangan limbah, menghasilkan produk yang bisa didaur ulang, kemudian memanfaatkan sumber daya baru terbarukan. Jadi misalnya minyak diesel itu tidak dari minyak tanah, sekarang minyak diesel dari kopra, biodiesel gitu ya. Kemudian menggunakan produk yang tahan lama. Ini adalah konsep-konsep yang sekarang dikembangkan di seluruh dunia untuk menjadikan pembangunan dan ekologi itu menjadi efisiensi. Kemudian menggunakan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan daur ulang. Itu ya. Ini saya kira sudah sangat familiar di kita seperti tadi. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam dengan reklamasi. Reklamasi itu walaupun prokronta, tapi yang dimaksud reklamasi itu adalah mengembalikan habitat alamnya, habitat kondisi alamnya. Sedangkan sekarang reklamasi itu kan diterjemah pelaksanaannya adalah dalam bahasa Jawa itu nguruk laut gitu ya. Jadi menimbun laut supaya jadi daratan, itu malah nanti jadi rusak juga karena akan terjadi kenaikan air laut sehingga malah masuk ke daratan juga. Peningkatan lahan garapan, meningkatkan persediaan pangan, dan mengembangkan transportasi pemanfaatannya gitu ya. Kemudian pembangunan berkelanjutan itu nanti ada 2 indikator ini, indikator ekonomi, indikator sosial, dan nanti indikator lingkungan sebetulnya. Indikator lingkungannya bagaimana? Kemudian sekarang kita masuk ke AMDAL yang sekarang dikembangkan karena sebagai dasar untuk pembangunan berikutnya. Jadi AMDAL itu singkatan dari analisis mengenali dampak lingkungan. Adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap lingkungan hidup. Ini teori bagusnya ya. Teori mudahnya begini. AMDAL itu adalah kegiatan menganalisis pengaruh dari sebuah kegiatan besar di suatu daerah gitu ya. Jadi misalnya ada suatu daerah, kemudian akan didirikan pabrik, biasanya pabrik plastik gitu ya. Lalu itu diteliti, dikaji seberapa besar pabrik plastik itu mempengaruhi perubahan lingkungan di daerah tersebut. Kalau dibalik begitu. Jadi AMDAL itu menganalisis dampak dari sebuah kegiatan terhadap perubahan lingkungan di daerah tersebut. Gitu ya. Kemudian dokumen AMDAL seperti biasa ada penyajian informasi lingkungan, kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan. Jadi kajiannya dalam bentuk gini. Jadi informasi lingkungan dulu. Di lingkungan itu informasinya atau datanya di data semuanya, dihitung semuanya, di list semuanya. Jadi di situ ada apa? Ada sawah, ada perumahan itu kegiatannya apa? Ada warung, kemudian ada kegiatan yang lain. Nah, kemudian berikutnya adalah kerangka acuannya pelaksanaan kegiatan tadi misalnya pabrik tadi, acuannya apa kerangkanya. Kemudian analisis dampak lingkungannya. Kalau ada pabrik di situ, itu kemudian perubahannya, dampaknya terhadap lingkungan di situ seperti apa? Apakah lebih baik ekonominya tapi tidak lebih baik sosialnya atau lingkungannya gitu ya. Kemudian rencana pemantauan dipantau, kemudian pengelolaan lingkungan. Jadi kalau ini dilaksanakan sebenarnya baik sekali karena AMDAL ini akan menjadikan sebuah kegiatan itu sesuai dengan proporsinya di atas tadi, sesuai dengan kemampuan dari daya dukung alam yang ada di daerah tersebut. Kemudian fungsi AMDAL adalah sebagai bahan untuk merencanakan pembangunan. Jadi karena tadi kan terhadap perubahannya, jadi direncanakan kalau pabrik seperti ini, volume seperti ini akan dijadikan seperti ini ya, sehingga limbahnya pabrik tadi seperti ini maka mempengaruhi ini ya.
sehingga jadi bahan pertimbangan. Membantu proses pengambilan keputusan, kemudian memberikan masukan dan penyusunan desain rincian teknis, memberikan masukan untuk menyusun rencana, dan sebagai masukan sebagai pertimbangan yang lebih luas. Jadi intinya adalah sebetulnya adalah perencanaan, pengambilan keputusan, masukan, kemudian pertimbangan dan keputusan yang lebih baik. Manfaat AMDAL itu bisa bagi pemerintah, mengurangi lingkungan, kemudian nanti bagi pemilik modal. Jadi pemerintah itu kan sebagai yang punya wilayah sebetulnya, walaupun kepemilikannya ada di perusahaan-perusahaan atau individu, tapi sebetulnya ini adalah harusnya pengelolaan, karena kan sumber daya bumi alam itu milik negara semuanya gitu ya. Kemudian bagi pemilik modal ya jangan sampai nanti akan ada pengaruh yang lebih luas terhadap lingkungan di situ, sehingga menjadi bumerang bagi dirinya, sehingga menentukan prioritas, kemudian melakukan pengaturan dan sebagainya gitu ya. Kemudian sekarang pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tadi sudah menanamkan, misalnya ini menambah konversi alam hutan, kemudian meningkatkan mutu produktivitas kawasan hutan, meningkatkan daya dukung dan reboisasi, meningkatkan peran serta pemerintah. Kemudian yang lain adalah menindak tegas pelaku penebangan liar, perambah hutan, dan pemburu satwa langka. Ini yang kadang-kala belum bisa terlaksana. Kemudian sekarang pemanfaatan di berbagai bidang, pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang. Jadi UNEP, United Nations Environmental Program, itu melakukan kegiatan adalah mengantisipasi dari kerusakan flora, perubahan pembangunan lahan produktif, ini diantisipasi, limbah tambang, pencemaran udara, pemaparan bahan kimia di tempat kerja, kecelakaan tambang, penghancuran kawasan budaya yang sangat banyak terjadi, kesehatan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Jadi ini kita bicarakan pemanfaatan di pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan di daerah tambang. Sekarang di daerah berikut ini, kegiatan perikanan yang berkelanjutan. Jadi Indonesia punya potensi yang luar biasa terhadap sumber daya laut ini. Bagaimana ini berkelanjutannya? Berkelanjutannya adalah seperti ini. Jadi bukan berarti penggunaan akan dilakukan secara berlebihan, tapi merusak alam. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dulu di KD 1. Yang pertama adalah tidak membahayakan bagi ikannya sendiri, kemudian bagi keturunan ikan, kemudian bagi nelayannya sendiri, dan bagi lingkungan lautnya. Kemudian pemanfaatan SDA di perikanan yang berkelanjutan. Jadi mengatur jumlah ikan, tadi tidak merusak-rusak tadi yang kita. Ikannya tidak rusak, anak cucunya ikan tidak rusak itu. Kemudian maka dipilih-pilih, kemudian pencemaran tidak rusak, lingkungan tidak rusak, manusianya juga aman di situ. Kemudian kegiatan pariwisata berkelanjutan, sustainable tourism. Jadi salah satu yang dikembangkan sekarang adalah pariwisata yang arif, bijaksana. Nah, caranya bagaimana? Berkelanjutan itu adalah mempunyai tujuan konservasi dan partisipasi masyarakat lokal. Jadi bagaimana masyarakat lokal kita ajak, sekaligus tujuannya konservasi, bukan eksploitasi dan merusak lingkungan. Karena luar biasa pariwisata kita itu sebagian besar adalah pariwisata alam, sehingga kalau kita tidak hati-hati alamnya jadi rusak. Tapi bagaimana mengembalikan konsep alamnya, kemudian hidup masyarakat jadi bagus, dan itu jadi daya tarik yang luar biasa dengan serta penyertaan masyarakat. Ini masih pariwisata, jadi partisipasi masyarakat itu, kemudian para pelaku dan lain sebagainya.
bisa dibaca sendiri. Kemudian kesimpulannya dari bab 1 atau dari kadit 1 ini, pertama kita bahas klasifikasi kemarin, kedua kita bahas potensi dan sebaran, kemudian yang ketiga ini kita bicarakan AMDAL dan pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan anak-anak sekalian bisa memahami dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.